Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang kecil di sini dari kelas 2024B. Di sini kami akan menerangkan mengenai isu kebijakan publik mengenai stunting. Nah, sebelumnya perkenalan dari diri kami sendiri. Saya Andini Nazwa Nur Laila dengan NIM 058. Saya Putri Melinda Nur Ramadhani dengan NIM 050. Saya Adela Octavia Widenanda dengan NIM 082. Saya Nurania Busvina dengan NIM 044. Selamat menyaksikan. Pernah nggak sih kalian kepikiran mengapa masalah pertumbuhan anak di Indonesia masih belum optimal? Padahal akses informasi sangat mudah, tetapi masalah stunting masih ada. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Dampaknya bukan hanya fisik, tetapi juga perkembangan kognitif anak. Masalah ini sangat penting karena mempengaruhi sumber daya manusia di masa depan. Berdasarkan data terbaru, angka stunting di Indonesia ini memang mengalami penurunan sebesar 19,8% pada tahun 2024. Namun, angka ini tuh masih tergolong tinggi karena belum merata di seluruh daerah. Permasalahan ini itu tidak berdiri sendiri, tapi ada faktor penyebabnya seperti kurangnya asupan gizi, akses layanan kesehatan yang terbatas, sanitasi dan air yang buruk, dan juga rendahnya edukasi terhadap masyarakat. Itu terdapat kesenjangan antar daerah, terutama di wilayah terpencil yang masih memiliki angka stunting yang sangat tinggi. Oleh karena itu, stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kebijakan publik yang membutuhkan solusi terintegritas. Yuk cegah stunting mulai dari sekarang. Periksa tumbuh kembang anak secara rutin. Berikan gizi seimbang untuk masa depan yang lebih baik. Anak sehat, Indonesia kuat. Ibu-ibu jangan ragu untuk datang ke Posyandu, karena di sana kita bisa memantau pertumbuhan anak sejak dini. Kami dari layanan kesehatan siap mendukung, tetapi juga membutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Sebenarnya mencegah stunting itu nggak ribet, tapi yang penting kita perlu rutin memantau gizinya dijaga dan juga lingkungan sehat yang mendukung. Saya sebagai orang tua sangat setuju. Ternyata langkahnya sangat sederhana, datang ke Posyandu, menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan. Jika kita konsisten, maka anak akan tumbuh dengan sehat dan kuat. Debat dimulai. Menjadi perhatian yang sangat serius. Kendala utamanya di keterbatasan tenaga kesehatan dan pemerataan fasilitas, terutama di wilayah terpencil. Jadi kami butuh strategi yang bisa menjangkau sampai ke level yang paling bawah. Kalau dari sisi saya sebagai pelaksana layanan, memang betul di lapangan sering kali kewalahan karena jumlah tenaga kerja yang terbatas. Jadi selain itu partisipasi masyarakat juga masih rendah dan juga banyak ibu-ibu yang belum rutin untuk datang ke Posyandu. Dari analisis kami masih ada dua permasalahan, yaitu akses layanan dan juga edukasi masyarakat. Maka rekomendasinya adalah penguatan layanan dasar seperti Posyandu, Puskesmas, dan Balai Desa, karena itu yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, kalau saya sendiri sebagai masyarakat itu sebenarnya itu mau ikut ya, tapi kadang itu terkendala dari jarak, terus kurangnya informasi kayak gitu. Nah, kalau nggak ada yang mengingatkan atau menjelaskan, kan kami tuh kayak sering nggak sadar gitu loh kalau pentingnya pemeriksaan secara rutin itu penting gitu. Jadi kalau begitu bagaimana langkah implementasi yang bisa kami dorong di tingkat kebijakan? Bisa dengan menetapkan screening stunting seperti kegiatan wajib dan rutin di layanan dasar, lalu didukung dengan pelatihan tenaga kesehatan serta sistem pencatatan dan terintegrasi dengan data yang jelas. Kalau adanya pelatihan dan juga dukungan alat dari kami pasti lebih maksimal. Jadi mendeteksi secara lebih dini juga untuk
lebih cepat dan pertanggungjawabannya juga bisa langsung dilakukan. Kalau layanannya semakin dekat, terus informasinya jelas, kan ada kayak pola aktif yang mengajak kita kan dari masyarakat. Dan kami juga pastinya lebih rutin untuk datang gitu. Untuk kesimpulannya, stunting merupakan masalah yang serius yang tidak bisa dianggap sepele dan membutuhkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak. Dari sisi pelayanan, penguatan layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, dan bidan desa menjadi langkah yang paling efektif dan realistis untuk dilaksanakan. Nah, oleh karena itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah, terus tenaga kesehatan dan juga masyarakat agar upaya pencegahan stunting ini dapat berjalan secara optimal. Mari kita bersama-sama mencegah stunting demi mewujudkan generasi yang lebih sehat dan juga Indonesia lebih baik. Selamat siang.